Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil bi'tati wan nahdha amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwa al-muhabbabun, usi nafsi awalan wa usikum tsaniyan bitaqwallah. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, bahwa nahwun nas istilahnya macam-macam. Nahwun nas, ada yang tahlilun nas, analisis teks, ada yang namanya tahlilul khitab, analisis diskursus. Bahasa Inggrisnya diskursus. Jadi ada nahwun nas, ada tahlilun nas, ada tahlilul khitab. Itu semuanya adalah kalimat atau kumpulan kalimat yang berurutan, yang mempunyai unsur-unsur tujuh. Unsur tujuh. Kalimat apapun kalau mempunyai unsur al-qasdu, maksud daripada mutakallim, atau yang kedua terimbas pengaruh oleh teks yang lain yang disebut dengan intertek atau at-tanas, kemudian bersifat memberikan informasi yang baru atau bervariasi, kemudian yang keempat, informasi ini dapat difahami, diterima. Kemudian yang kelima adalah asabku, ya, rapat, teruntut, rapat secara lafziah. Kemudian al-habku yang disebut dengan koheren, dari segi maknanya itu rapat. Kemudian yang ketujuh terakhir adalah al-maqamiyah, yaitu terikat dengan konteks. Nah, kalimat apapun baik panjang, jadi ukurannya wacana atau al-khitab atau nas, itu bukan pendek panjangnya, bukan volumenya panjang atau pendeknya. Satu kalimat pun bisa menjadi an-nas apabila ada tujuh unsur yang kami sebutkan tadi itu, ya. Dan yang penting adalah masalah asabku, kohesif, itu sangat-sangat mempunyai andil yang begitu besar, karena terkonek dengan bagaimana kalimat tersebut tersusun rapi dan rapat, asabku. Nah, dalam asabku ini ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah diulang, at-tikror, pelafalannya diulang. Bisa juga asalnya nakiro kemudian dimakrifatkan, ya. Kemudian bisa juga memakai kinaya atau domir. Domirnya itu domir sakes wa umahum, atau bisa juga domir isyarat atau domir isim mausul, bisa, ya. Kemudian dari nakiro menjadi makrifat, ada diberi al dan sebagainya, dan seterusnya, yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Kemarin itu halaman berapa ya? 221 sampai mana ya? Sampai wanas yatakhatto itu ya. Halaman 21. Pak Fadl belum dapat. Sudah ada? Belum. Sampai bawa Lim yang kemarin saya beri itu. Di bawah Pak Ali Gufron ya. Kemarin dari situ tuh. Terus ada enggak di situ? Ini coba. Enggak ada.
Tidak di bawah ya kemarin. 10 berarti masih longgar. Saya ini yang lama. Masuk berapa? Ya berarti ada sisa masih ada sisa. Ya wis nanti dia buat gawa Pak Gubernur. Tadi yang saya sebutkan masih kurang sama referensinya. Sebab kemarin itu membahas referensi bisa anapora, bisa kanapora, bisa endopora, dan bisa al-ikhala al-khorijiyah kemarin ya. Al-ikhala al-khorijiyah ya. Halaman 221. Waqad darasan nuha ya. Di atasnya lagi ya. Wa adawatul ikhala ya, alat untuk mereferensikan ya seperti dhamir, isim isyarah dan sebagainya. Wa adawatul ikhala, adawat itu istilah Kufah. Kalau Basra itu istilahnya harf. Nah, jadi dalam hal ini istilah al-adawat, alat itu mengacu kepada fungsinya. Fungsinya apa? Huruf itu fungsinya untuk mengkonekkan antara bagian satu dengan yang lain. Itu dikonekkan, diteruskan dengan huruf. Jadi kalau istilahnya harf itu kurang tidak mengacu kepada fungsinya. Maka istilah al-adawat sebagai ganti daripada al-harfu itu lebih canggih daripada istilah harf yang dikemukakan oleh Basra. Ya. Kufah itu hanya mengantar aja, counter. Dasar-dasarnya itu sudah ada semuanya di Basra. Ya. Nah, banyak perbedaan istilah antara Kufah dengan Basra. Ya. Tapi orang-orang Kufah itu muridnya orang Basra semuanya. Wa adawatul ikhala yaitu ad-dhamair ya, alat untuk mereferensikan, mengkonekkan dengan yang lainnya. Itu bisa dengan dhamir. Wa asmaul isyarah, dengan isim isyarah. Wal ismul mausul, dengan isim mausul, dengan isim mausul. Apa yang boleh? Biar di foto. Oh. Atau dibuka? Ya, yang ini aja. Tidak punya enggak? Punya share-sharean saya terlunas itu bisa dibuka. Ya. Dibuka halaman 221 sama. Jadi adawatul ikhala itu bisa dhamir, bisa isim isyarah. Nah, ini perekat. Dhamir itu merekatkan antara yang lalu dengan yang akan datang, atau merekatkan yang sekarang dengan yang akan datang yang disebut dengan kata pora. Begitu juga isim isyarah. Isim isyarah. Bisa juga isim mausul. Ya, ketiga-tiganya inilah yang tidak punya referensi secara mandiri. Makanya istilah Kufah tidak dinamakan dhamir, tapi dinamakan kinayah. Karena kinayah itu tidak mengacu makna yang asli, tapi makna yang lain. Kinayah. Wa kullu ismin yufassiru fi daw'in nasi wa ikhalatu nasiyah litaqaddumi sahibi alaihi wa mulasaqatihi. Wa kullu isim, setiap isim ya, baik itu isim dhamir, isim mausul, isim isyarah dan sebagainya, itu menafsirkan teks yang lain, mengacu pada teks yang lain. Fi daw'in nasi, berdasarkan teks. Fa ikhalatuhu nasiyah, maka referensinya juga terteks, ada dalam teks, terlafalkan juga. Gua siapa yang disebut tadi, Muhammad atau Ali dan sebagainya. Litaqaddumi sahibi alaihi, ya,
sebab referensinya sudah disebutkan di muka. Wa mulasaqatihi lahu, karena menempel. Mulasaqa itu menempel. Mulasaqa yulasik, iltasaqa yaltasik, yaltasiku juga menempel. Wa mulasaqatihi lahu, menempel. Seperti hada, menempel pada kitab. Seperti huwa, menempel pada Allah. Allah huwallah, qul huwallahu ahad. Li'anna ismul mausul sadidul ibham wa tusahibu silatuhu alati tarfa'u anhu ifhamahu. Isim mausul itu sangat-sangat ambigu, gak jelas maknanya, abu-abu. Sadidul ibham. Ibham itu apa? Ibham itu mubham. Mubham itu apa namanya, tidak jelas. Tidak jelas, ambigu. Ambiguitas. Nah, yang menjelaskan silatul mausulnya. Wasilatuhu allati tarfa'u anhu ibhamahu. Maka silatul mausulnya kan yang menghilangkan, yang mengangkat ketidakjelasannya. Wal ikhala bihi wa huwa wasfun faqat. Ya, adapun referensi itu merupakan satu sifat saja. Sifat saja. Wa tu'addud dhamair abraza adawatil ikhala. Dan domir itu dianggap huruf yang dapat mereferensikan yang paling menonjol. Abros itu paling menonjol. Barizun, domir baris itu domir yang tidak mustatir, yang menonjol. Abros yang paling menonjol. Ya, domir itu yang paling menonjol di antara ketiganya. Ada domir, ada isim isyarah, ada isim mausul. Nah, al-ikhala yang paling menonjol itu domir, itu bab domir itu. Dan pembagian domir itu banyak, ada domir ghaib, ada domir mansub, ada domir rafa, ada domir muttasil, ada munfasil, ada mustatir lagi. Mengapa kok domir? Li'ana tukhilu ila kulil asma wa tukhilu ilal alam al-khariji. Semua domir itu merujuk kepada sesuatu, kepada isim yang di luar teks. Wa tukhilu ila alam al-khariji aidon. Wa tughni an dzikril adawat. Tughni itu kaya, berarti tidak butuh. Tidak butuh untuk disebutkan isimnya, tidak butuh. Disebutkan lagi tidak butuh. Cukup aja huwa. Nah, itu mana tughni, karena kaya maka tidak butuh. Nek butuh ya matuhni. Wa tadullu ala ma'anin mukhtalifa bihasabi tawdhifiha. Dan domir itu menunjukkan makna yang bermacam-macam. Ya, huwa bisa Muhammad, bisa sesuatu, bisa orang lain, laki, kalau perempuan dia, itu domir. Bihasabi tawdhifiha. Bihasabi itu menurut fungsinya. Nah, orang alinahu bagaimana? Wa qad darasan nuhatu wadha'ifar rawabit al-khawa al-harfiyah war rawabit al-mudmara li alaqatiha bil jumal allati ta'ti fi siyaqin wa. Orang-orang ahli nahwu yang terdahulu, orang-orang ahli nahwu yang terdahulu, ya, an-nuha ini jamak daripada nahwu. Wa qad darasan nuha al-wadha'if. Ya, fungsi konektor ini, fungsi yang mengkonekkan ya antara domir dengan referensinya. Warrawabit al-mudmaro, begitu juga ada konektor yang kita katakan sebagai domir mustatir. Li alaqatiya bil jumal allati ta'ti fi siyaqin wahid. Li anna ma'rifataha tuhaddidu wadha'ifaha an-nahwiyya wa atharaha bil jumal. Wa dirasatun nahwiyya muwajjaha ila nas al-lughawi dunal alam al-khariji alladhi tawalla al-balawiyun ma'rifata atharihi fin nassi al-lughawi. Oke.
Di dalam nahwu itu domir itu yang menentukan tuhaddidu wadhaifah nahwiyah. Itu yang menentukan fungsi-fungsi nahwunya. Wa atharuha bil jumal. Wa dirasat an-nahwiyah wajah ila nasil lughawi. Nah, kemudian studi nahwu itu diarahkan kepada teks yang terucap an-nas al-lughawi. Dunal alam al-khariji. Tidak yang di luaran. Alladzi tawalla al-balaghiyun ma'rifata atharihi, di mana orang ahli balaghah itu sudah mengkaji tentang al-alam al-khariji, mengkaji tentang situasional atau konteks-konteks di luar teks yang disebut dengan al-maqam. Itu sudah orang ahli balaghah, sudah banyak dibahas. Jadi sebetulnya ilmu teks itu ya bahasa sama dengan balaghah, cuman balaghah itu klasik menurut, cuman klasik gitu kan. Ya, klasik. Wanas yatahatta mafhumal jumlah ila majmu'il jumal allati yarbituha mawdu'un wahid. Ya, teks itu yatahatta, apa yatahatta itu? Melangkahi, melebihi konsep kalimat. Jadi kalimat itu kecil aja secara fisiknya itu. Tapi kalau sudah kalimat berjumlah-jumlah, ya, ila majmu'il jumal, kumpulan kalimat-kalimat yang banyak, allati yarbitu wa mawdu'ul wahid, yaitu yang diikat jumlah-jumlah tadi itu yang banyak itu diikat oleh satu topik. Nah, yang kalau bicara masalah topik itu berarti al-habku, koherennya. Koheren juga bisa juga kohesifnya, karena dirapatkan dengan wa, dengan domir, dengan diulangi dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan sekalipun terdiri dari kalimat-kalimat. Itu pentingnya konektor itu begitu, bisa merapatkan, merajut sesuatu yang terpisah menjadi satu topik, satuan. Tumara'a ba'dul ulama ananas majmu'atun minal jumal al-mutatabi'ah. Kemudian para ilmuwan melihat teks itu merupakan kumpulan dari kalimat-kalimat yang berurutan. Minal jumal al-mutatabi'ah tarbituha bainaha anasir lughawiyah wa siyaqiyah. Yang mana kalimat-kalimat ini membentuk satu topik dan terikat unsur-unsurnya oleh konteksnya. Fanas bin yatul murakkabah mutamasika. Jadi nas teks itu merupakan struktur kompleks, tidak tunggal. Jadi tumpuk-tumpuk, banyak. Mutamasika. Kemudian saling menggigit, saling terikat antara yang satu dengan yang lainnya. Pak Mariati tidak bawa yang kemarin sisa kertas yang udah ada ya. Cuma satu aja ya. Kemudian sisanya mungkin Pak Ali yang bawa. Pokoknya saya membuat itu, saya print 10 ada, berarti masih sisa. Ya, sisanya itu kok Pak Ali. Jadi nas itu binyatul murakkabah. Nah, kalau binyatul murakkabah kumpulan dari banyak kalimat-kalimat. Ini sesuai dengan definisinya teks oleh Halide dan Ruqayyah Hasan. Jadi Halide itu bekerja sama dengan orang India, namanya Ruqayyah Hasan, itu muslimah itu, ngarang sebuah buku dalam bahasa Inggris tentang
ya ini tentang apa namanya naku fungsional, grammarnya grammar fungsional itu mendefinisikan teks atau wacana itu sebagai jumalun mutatalia, kalimat yang berurutan. Nah itu melihatnya dari segi fisik, padahal satu kalimat pun bisa menjadi teks apabila dicukupi oleh 7 unsur itu. Ada kitab, ada namanya Al-Khitab bi Jumlatin Wahidah, atau An-Nas lah, kitab itu sama dengan wacana dengan jumlah yang satu. Ada, saya punya bukunya. Itu diberi dari Pusat Al-Malik Abdul. Ya. Bisa di-download ya, di KICA, www.KICA itu muncul buku itu Al-Khitab bi Jumlatin Wahidah. Ya. Jadi satu jumlah pun bisa, tidak perlu banyak jumlah. Itu dari segi fisiknya. Dari segi fisiknya oleh Halide itu jumalun mutatalia. Jadi satu kesatuan kebahasaan yang terdiri dari beberapa jumlah yang berturutan, yaitu fisik. Nah, Halide itu membuat grammar tersendiri, namanya fungsional grammar. Fungsional grammar. Ada, bisa didownload, aku bisa cetak itu di sana. Ya opo fungsional grammar itu ya opo. Boleh juga kapan-kapan kita uji juga. Tapi sepintas dulu pernah dikalakokan waktu itu. Tapi yang model Praha, yang model Dr. Matisius dulu ya. Kemudian dikembangkan menjadi dinamika communication oleh Verbas, kemudian yang terakhir Andri Martini dalam bahasa Perancis tapi Fanasu binyatun murakkabah. Jadi yang dikatakan teks itu kumpulan daripada jumlah-jumlah yang antara jumlah yang satu dengan jumlah yang lain itu saling rapat. Nah, rapatnya itu ada konektornya seperti domir, seperti huruf athof dan sebagainya. Ada. Baik dari segi pelafalannya yang terucap atau dari segi maknanya yang runtut. Yang berhubungan dengan makna namanya koheren, al-khabaku, yang berhubungan dengan pelafalannya namanya kohesif atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-ittisaq atau at-tamasuk an-nafsi. Fanasu binyatun murakkabah mutamasikatu mathilu wahdatan kulliyah syamilah. Ya, dari kumpulan kalimat-kalimat numpuk erat yang merupakan satu unit yang universal. Syamilah. Waqad istalzama wasfan nasbit tamasuk. Dan kumpulan-kumpulan ini istalzama mengharuskan ya teks ini saling erat berhubungan ya bitamasuk. Al-bakthu an anasir rabti fihi wal mukawinat asadkhiyah. Ya. Kemudian juga mencari unsur-unsurnya, unsur-unsur pengikatnya, anasirur rabti. Apa yang bisa mengikat antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu? Mesti ada pengikatnya. Bisa huruf athof, bisa dhamir, bisa pengulangan, bisa referensi al-ikhalah. Bisa anasirur rabti fihi. Kemudian unsur-unsur yang terlafadzkan mukawinat asadkhiyah. Yang terpikirkan itu namanya al-binyah al-amiqah, deep structure. Yang surface structure yang keluar dari mulut itu namanya al-mukawinat asadkhiyah. Al-mutahaqqiqah yang terwujud an alamatin lughawiyah qa'imah ala askal minat tabaiyah an-nahwiyah wa syakkalat al-binyah an-nassiyah. Ya.
ada tanda-tanda kebahasaan berupa bentuk yang mengikuti tabi'iyah an-nahwiyah, bisa mengikat, bisa mengikutkan antara yang telah lewat dengan yang akan datang. Wasakalat al-binyah an-nasiyah, dan membentuk struktur teks. Itulah yang dibahas oleh as-sabqu kohesif. Waqad tanawalna ar-rabit al-harfi fi hadithina anil fi'lil lazim. Kami telah membahas pengikat dalam bentuk huruf ketika kita berbicara tentang fi'il yang lazim. Fi'il lazim itu apa? Fi'il yang tidak butuh maf'ul bi, atau yang tidak punya maf'ul bi. Fi'il yang tidak butuh maf'ul bi, lazim, yang tidak punya maf'ul bi. Wa tanawalna ar-rabit asarti fil jumlati syartiyah. Fi'il lazim, ya, bukan fi'il lazim apa namanya? Ini fi'il lazim, kemudian ada ar-rabit asarti seperti in. In itu huruf syarat menggabungkan fi'il yang pertama disebut fi'il syarat, kemudian jawabus syarti, itu juga pengikat. In itu in, man, ma, mahma, nah, itu semuanya syarat itu. Fil jumlati syartiyah wa tanawalna ba'dun minar rabat ad-dhamiri. Kalau fi'il lazim, kalau mau digabungkan dengan yang lain, maka dia butuh huruf jar. Ya, misalnya nama Sarir, Pak iso. Nama Aliun, ala Sarir kalau mau dihubungkan. Nah, itu makanya ini yang mengikat antara nama yang sebagai fi'il lazim dengan Sarir itu apa? Ala misalnya. Jalasa juga begitu, bisa diikat dengan kursi, ala. Bisa juga rawiba itu diikat dengan fi atau an. Bisa juga dengan kola. Kola itu kalau dihubungkan dengan yang lain harus li, kola li, tidak kola ila. Karena biasanya kola ila itu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Kola ila itu berkata kepada, ngono maksudnya. Padahal kola li walidihi misalnya. Ya. Jadi fi'il lazim ada pengikatnya kalau dengan yang lain, yaitu huruf jar, li atau an atau fi. Dakhala fi atau ilah ada pengikatnya, tapi kemudian disingkat, nggak ada huruf jar. Jadi asalnya dakhala itu ada dakhala langsung. Nek dakhala ala Muhammad itu berarti memasuki ruangannya Muhammad, dakhala ala. Ada yang langsung tanpa ala, tanpa ilah. Tapi itu pernah dibahas oleh Ibrahim As-Samarra'i dalam bukunya Al-Abniyah Minal Fi'li. Asalnya itu berhuruf jar, tapi untuk menyingkat huruf jarnya dihilangkan. Huruf jarnya dihilangkan sehingga menjadi seakan-akan tidak lazim lagi, tapi sudah muta'addi, punya maf'ul. Wa tanawalna ar-rabit asarti fil jumlati syartiyah. Oke. Wa tanawalna ba'dan minar rabat ad-dhamiri fil jumal allati tata'allaqu bima qablaha, pakai dhamir wa. Bisa juga wa saufa nastakmil ma baqiya minhu fi hadzal bab. Kemudian akan kami sempurnakan yang belum tersebut, yang tersisa di bab selanjutnya. Wa natanawalu ar-rabit al-isyari ba'dahu lidukhulihi ma'ad dhamir fil ikhala. Begitu juga telah dibahas konektor dhamir atau isim isyarah. Tuma natanawalu ar-rabit al-atfi. Nah, kemudian ada konektor dengan wawu. Wa rabitun nasi yata'allaqu bi binyati an-nasi. Moko ente ya.
arobit atau miri. Ini nanti sisanya itu contohnya banyak Al-Quran itu qul huwallahu ahad dan sebagainya. Domirusan, oke. Nanti pada Ramadan, pada Id insyaallah. Yang halaman 222 ya. Oke. Sekarang kita kembali ke buku kuning. Kitab kuning. Itulah serba-serbi konektor. Oh, al-khabaqku apa ya? Sabku maksudnya. Limarji'in mutasayyid ya, masih dicari lagi. Mutasayyid itu berburu. Itu hunya itu kemana? Itu hunya. Nah, itu masih dicari. Iya. Al-Ithmar pada dzikri. Kemudian al-Ithmar limarji'in mutasayyid. Jadi ada dhamir yang referensinya itu masih diburu, dicari gitu loh. Iya. Limarji'in mutasayyid gitu misalnya. Yang masih dicari. Apakah kembali pada situasi tertentu itu dicari, itu loh namanya dhamir marji'nya marji' mutasayyid. Lain kalau dengan huwa tapi marji'nya marji' sebelumnya yang disebut dengan anapora, itu lain karena terlafalkan dalam teks tapi mendahului dhamir itu atau dhamir yang akan datang ya, itu ada dalam teks yang disebut dengan kata pora. Nah, kedua-duanya itu yang disebut dengan indopora karena apa? Internal. Nah, di luar itu namanya al-ikhala al-khariji. Yang termasuk al-ikhala al-kharijiyah ini yang keenam ini. Al-ithmar limarji'in mutasayyid, dicari di luar teks, masih diburu. Wawal ityan bidhamir lidilala ala amrin ma ghairi madhkur fi nasi mutlaqan. Apa istilahnya? Istilahnya adalah mendatangkan dhamir untuk menunjukkan masalah yang tidak disebutkan dalam teks, ya berarti di luar teks. Ya, berarti termasuk al-ikhalanya al-ikhala kharijiyah. Ghairu anau yumkinu ta'aruf alih min siyaqil mauqif. Hanya saja ghairu anna itu hanya saja boleh diketahui ya referensi tersebut dari konteks situasional. Nah, dari konteksnya. Contohnya, misalnya hadza jamil. Saya coba apa hadza jamil. Kalau tidak tahu teksnya, tidak tahu konteksnya di luar teks, tidak tahu. Kalau saya menunjuk gini, hadza jamil. Nah, itu berarti hadzanya menunjuk kepada referensi di luar teks, tidak sebutkan. Karuan misalnya hadzal kitab jamil, karuan tersebut. Tapi kalau hadza jamil, hadza jamil. Nah, itu ininya saya menunjukin ini isyarohnya itu. Misalnya huwa mahir berarti dia orang yang nampak, ghaib itu yang. Jadi itulah bantuan apa namanya referensi di luar teks. Di luar teks. Oke. Wal ikhala ila ghairi madhkur minal umur allati tustambatu minal mawaqif. Referensi yang tidak tersebutkan, yang tidak terlafalkan itu hal-hal yang harus diistimbatkan, yang harus disimpulkan dari kejadian situasionalnya al-mawaqif. Ada setting itu ya ada setting
lihat settingnya, situasionalnya gimana. La min ibarat tastariku ma'afil ikhala fi nafsin nas awil khitab. Tidak dicari dari kata-kata atau kalimat yang diketahui bersama di dalam referensi tersebut. Fi nafsin nas, tidak dicari di teks yang terlafalkan tersebut, dicari di luaran. Makanya itu namanya marji' mutasawiyat. Wal ikhala li ghairi madhkur adatun khabirah li ilaji mauqifin yastamilu ala ihtimal li ta'arudi wujahatin nazar baina tarafai al-ittisal haula ma yahdud kama fil istifham asyair mahada. Mahada ya apa? Hada ya apa? Nah, itu butuh konteks. Mahada misalnya apa? Mahada itu. Nek kalau saya menunjuk mahada, nah, itu baru tahu dari konteksnya. Makanya isim isyarah, dhamir, kemudian isim mausul itu diusulkan oleh Tamam Hasan sebagai klasifikasi kata tersendiri, tidak masuk isim. Tidak masuk isim. Panas aja nih, Bang. Di pet-pet. Si iki ya anu iki. Waduh, ini panas ya. Katanya dulu soalnya. Ramadan itu dari kata-kata romat menjadi panas. Apa mana sing kaji atau sing umroh kayak gue atau sing romat. Ramadan itu terbakar. Tapi sih lumayan, dok ini kadang-kadang sih hutan. Mekah wah nek turu Masjid Nabawi turu enak. Udah dalam masjid turu masjid. Wal ikhala li ghairi madhkur, ya, kalau referensi itu tidak terlafalkan maka ada huruf yang hadir. Adatun hadirah. Adatun itu sekali lagi istilahnya Kufah. Istilahnya Basra ada huruf yang hadir untuk li'ilaji mauqifin yastamilu ala ihtimalin li ta'arudi wijahatin nazar baina tarafai al-ittisal. Alajayu aliju itu apa? Alajayu aliju menterapi, mengobati atau memproses. Itu alajayu aliju mu'alaja itu memproses. Lah prosesor apa bahasa Arabnya? Mu'alij. Al-mu'alij prosesor komputer itu ya, mu'alij karena memproses. Li ilaji, li mu'alaja atau li ilaji itu untuk memproses, menemukan situasionalnya gimana. Li ilaji mauqifin. Karena tidak disebut, maka harus diproses dari situasionalnya yang terjadi. Yastamilu ala ihtimal, ya, karena tidak tersebutkan secara nas, maka itu bisa mengandung kemungkinan. Yastamilu ala ihtimal, ya, li ta'arudi wijhatin nazar. Karena apa? Orang yang menerima teks tersebut itu bisa saling mengkontradiksi, saling berlawanan dalam wijhatin nazar. Apa wijhatin nazar? Perspektifnya atau sudut pandangnya. Sudut pandangnya itu berbeda-beda orang yang menafsiri itu. Karena kalau tidak disebutkan secara lafziyah, maka itu bisa menimbulkan kemungkinan ihtimal. Minal muhtamal, itu apa minal muhtamal? Kemungkinan, minal mungkin. Al-ihtimal, kemungkinan bersilang pendapatnya, bersilang perspektifnya antara tarafai al-ittisal, dua pihak yang berkomunikasi, yaitu mutakallim sama mutalaqi, mutakallim sama mukhatab, sender dengan addressor.
haula ma yahdus, ya, akan apa namanya? Bertabrakan, sudut pandangnya berbeda antara yang satu dengan yang lain, bisa menimbulkan kemungkinan-kemungkinan tentang apa? Haula ma yahdus, apa yang terjadi ketika berkomunikasi. Seperti apa? Kama fil istibham asyair mahada. Ayo, apa mahada itu? Nah, ini menimbulkan apa? Sudut pandang yang berbeda-beda. Ngomongin endi Bu? Muni tengah hutan. Nah, hadanya mesti ular mungkin. Atau mungkin yang dimaksud hada itu mungkin ono kewan. Mungkin juga ono demit misalnya. Tapi kalau di musola sini saya menunjuk gini, oh berarti mahada. Makanya dicari situasionalnya, konteks yang melingkupi teks tersebut di luar teks. Wala marji'a li dhamir mutakallim. Kalau dhamir mutakallim enggak perlu marji, kita tahu. Ana itu tahu dah. La marji'a li dhamir mutakallim ila takallum nafsu. Nah, dhamir mutakallim enggak usah enggak usah dicari itu. Wala dhamir mukhatab ila al-hudur. Begitu juga antanya enggak perlu dicari. Karena berhadapan-hadapan, termasuk tarafai al-ittisal. Wa yumkinu lil ikhala ila ghairi madhkur sabiq au tutabbaq ala kulli ma yattadihu minal mauqif al-ittisali. Nahwu qouli ta'ala ma taraka maturika atau ma taraka ala dhahriya min dabbah. Ayat apa itu? Fatir. Kama fi qouli ta'ala fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna innahu. Punya apa itu? Quran. Liqauli rasulin karim Jibril. Rasul karim itu Jibril. Wa ma huwa ayat Al-Qur'an nafsuhu. Yaqulu sa'ir qalila ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhkurun tanzilun min rabbil alamin. Walau taqulu ay Muhammad alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqatna minhu al-watin fama minkum ayyuhal mu'aridun. Minkumnya itu al-mu'aridun, orang-orang yang menentang. Min ahadin anhu hajizin wa innahu ay al-Qur'an litadhkiratin lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum ayyuhal mu'aridun mukadzibin wa innahu ay al-Qur'an kan tidak tersebutkan anunya apa namanya marjiknya kan tidak disebutkan. Innahu hu-nya itu ay Al-Qur'an kalau disebutkan. La hasratun ya. Alal kafirin wa innahu ay Al-Qur'an. La haqqul yakin fasabbih ayyuhan nabi bismi rabbikal azim. Ini banyak contoh-contoh di dalam Al-Qur'an yang referensinya itu tidak disebutkan. Nuk ini enak diterangno. Jadi orang ahli tafsir itu nasyun sudah apa ya, orang-orang ahli teks itu bisa menafsirkan dhamir itu marjiknya kemana itu. Kita ulangi sekali lagi. Wa yumkinu lil ikhala ila ghairi madhkur. Boleh marjik itu tidak disebutkan, yang terlampaui atau yang akan datang. Tutabak ala kulli ma yattadihu minal mauqif. Kemudian diserahkan tutabaku ala kulli ma yattadihu, yang nampak dalam situasionalnya, yang nampak ketika Quran itu diturunkan. Apa yang nampak dari situasi komunikasi pada waktu itu. Kalau saya berkomunikasi dengan sampean, saya menunjuk ada situasi ini. Mana Al-Quran ma taraka ala dhahriha min dabbah
Di sini pembahasannya adalah dhamir, marjinya kemana? Ha. Ala dhoriha, berarti hanya itu kembali dabah itu loh. Ala dhoriha ayat ala dhori hayawan, ala dhori dabah min dabatin. Makanya min di sini disebut min bayaniyah karena menjelaskan ya. Min itu ada ba'diyah, ada sababiyah, ada ba'diyah. Nah, ini bayaniyah. Kama fi qouli ta'ala fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun innahu ayo nang dihune tafsiri Al-Qur'an. Karena situasionalnya babnya bab Al-Qur'an, jadi innahu hu-nya itu adalah al-ikhala yang tidak tersebutkan. Jadi harus dicari di luar teks. Ini yang menimbulkan interpretasi macam-macam. Kayak apa ya? Kayak masalah kunut. Itu kan Nabi kunut ketika mendatangi kabilah apa jenis mana? Itu banyak di pantai. Ya. Iya, Bani Quraidah apa ya? Pokoknya sampai di situ, kemudian Nabi susah, makanya sholatnya berkunut, gitu. Kemudian diteruskan Tuma koto'ah atau koto'ah gitu apa ya? Mana hadis itu. Kemudian tidak menurutkan, kemudian dipotong oleh Nabi. Nah, yang dipotong itu kunut nazilanya atau kunut subuhnya itu yang nggak ada pertentangan. Cuma koto'ah itu apa istilahnya? Pokoknya domirnya itu bisa kembali. Jadi kan Nabi biasanya kunut, ya. Terus diterangkan dalam hadis itu ada musibah di Bani apa itu, kemudian Nabi berkunut, kemudian diputus oleh Nabi lah. Yang diputus itu kunut subuhnya atau kunut nazilanya. Ya, melaknat itu putus. Nah, itu yang menimbulkan apa namanya perbedaan. Jadi perbedaan itu sebetulnya ya lumrah kan, tafsir aja. Karena mencari marjinya kemana itu, ke Bani Quraidah atau pada kunut yang itu. Terus kata apa mana? Cuman yang selisih itu, yang selisih ya kunut subuh, yang kunut terawih enggak, kunut yang lain tidak. Subuh dah. Ya, kunut subuh itu yang dipertentangkan. Nah, itu dipotong oleh Nabi itu yang kunut nazilanya atau kunut wallahu alam. Nah, ini kan jelas ya. Orang yang berwawasan luas menerima perbedaan begitu. Karena mencari al-ikhalahnya ini enggak jelas. Oke, sampean kunut monggo, aku kunut yo gak apa-apa. Ya, karena enggak jelas itu anunya. Ikhalanya enggak jelas. Innahu ay Al-Qur'anul Karim. Nah, ini tidak disebutkan, marji'nya disebutkan. Innahu liqauli rasulin karim. Nah, siapa rasulin karim ini? Hai Jibril, utusan Allah, utusan wahyu. Wa ma huwa, lah iki huwa mana iki? Repot iki. Huwanya kemana ini? Ai Al-Qur'an nafsu. Jadi ini semuanya adalah referensi-referensi yang enggak jelas, yang di luar teks. Karuan misalnya kalau wa mal Qur'anu, ini karuan itu. Jadi Allah itu mendidik orang itu dengan cara-cara ini tidak ini berpikir.
Jadi berpikir. Nek enggak ya wis ya. Ya karena kemajuan orang enggak berpikir. Jadi ada bertentangan itu bisanya maju itu kan ada pertentangan. Saya tanya. Iya monggo. Kalau dulu bahwa aqrabu ila taqwa. Gua itu ngaji udangnya kemana? Lah ya iku golek ono. Ya iku sing golek jalan iki golek ono. Lah nanti kok lo ya Bang? Tahu turunnya ayat itu kan enggak lo ya? Bukaan kitab tafsir. Ini belajar kitab tafsir. Dulu bahwa lah ya, coba golek ndone tafsir. Uanya kemana? Ya ini termasuk uwa itu referensinya tidak disebutkan secara nasi. Berarti al-ikhalanya ikhala khorijiyah itu. Kalau ono ya, ngono tafsir Jalalin. Ono ta. Ae tafsir Jalalin tuh ae wa ae. Ayat tau sih. Saiki enak rek. Tulisan ngene HP muncul kok tafsirannya muncul. Ya ini. Itu muncul banyak. Oh, kiai gede share. Saya Google gue. Ruah itu madenya kemana? Iya ono macam-macam. Kalau tafsir Tabari sampean tulisnya makna gua di tafsir Tabari muncul. Pinter muncul. Yaqulu sa'irun qalilan ma tu'minun wa la yaqulu kahinun qalilan ma tadhkurun tanzilun min rabbil alamin walau taqulu ta'ir mana taqawala itu walau taqawala ay Muhammad gua taqawala itu sapa sing taqawala itu sing ngomong ae iku sapa. Nah, iki juga referensinya keluar ini. Ayo Muhammad, nah ini wong ahli tafsir yang ngerti. Karena apa? Dilihat asbabun nuzulna. Kapan Al-Qur'an itu turun? Alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqatna minhul watin. Apa watin itu? Fama minkum iku sapa dhamir iku lho. Kum iku sapa? Ai al mu'aridun, orang-orang yang menentang, orang-orang yang oposan. Min ahadun an mukhajizin wa innahu ai al-Qur'an. La tadhkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum ayyuhal mu'aridun. Domirnya kum ini kemana referensinya? Nah dilihat di asbabun nuzul itu. Kitab asbabun nuzul itu li Suyuti apa itu? Asbabun nukul di asbabun nuzul apa itu? Atau asbabun nuzul lil Waqidi. Imam Waqidi. Itu gurunya Imam Bukhari Al-Waqidi. Gak iso rek rasaku ya. Nek diterjemahno ya apa itu ya? Kan minkum pada Anda, terus Anda ini sapa? Biasanya terjemahan itu dikai footnote bener ya. Dalam kurung biasanya. Itu tafsirnya berarti. Nek terjemahan tok minkum gak iso. Sapa kum itu? Makanya nek maca terjemahan kok ndak bisa, harus ditafsir, ketafsir. Nah, baca tafsir itu kudu bahasa Arab. Nek kan bahasa Arab ya belajar alsun ya apa carane. Ayyuhal mu'aridin mukadzibina wa innahu hunya lagi. Ai Al-Qur'an lakasratun alal kafirin wa innahu hunya mati. La haqqul yakin fasabbih ayyuhan nabi sabbih
Ini dhamir mustatirnya kepada Nabi. Fasabbih anta ayuhan Nabi. Bismi rabbikal azim, kanya ya Nabi. Ini enggak ayat apa itu? Min suratil Haqqah. Ya, jadi ini masalah referensi. Nah, referensi itu ikhala atau al-marji macam-macam al-ikhalanya ada al-khariji, al-ikhala ad-dakhiliyah, an-nasiyah, ada yang kharijiyah. Wa qauluhu gimana? A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahimu. A anta fa'alta hadza bi ilahatina. Ini apa ya? Nah, tapi ini antanya ini kemudian dijelaskan dengan ya Ibrahim, masalah. Nah ini tersebut dalam teks ini, gak perlu di luar, gak perlu dicari di luar. Fadhamirul mukhatab ja'a sarfu ba'da dzalika binidai Ibrahim. Gak perlu dicari di luar. Wa makna fa'alta ay khatamta. Nah, fa'alta itu apa itu? Jadi nek diterjemahnya apa yang kamu lakukan, maknanya anta fa'alta, apakah kamu melakukan? Padahal yang maksud melakukan di sini ini ketika menceritakan ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Ya, patung. Kan berarti dicari kan. Ai khatamta kutub dunia. Khatama itu kalau ada pesawat meledak itu takhattum atau iram. Takhattum. Wa makna hadza kan isim bisyara. Anta fa'alta hadza itu maknanya menghancurkan. Nah, ini kan hadza itu kan juga perlu marji, perlu ikhalah. Lah ikhalahnya apa? Ini Al-Qur'an ini disebutkan taktim ngancurno patung. Siapa itu namanya Azar. Itu bapak Ibrahim ayo. Bukan. Mosok bapaknya Nabi kafir kan. Itu pamannya Nabi, paman. Itu disebutkan di bukunya siapa? Qisasul Anbiya. An-Najjar itu bahwa itu pamannya bukan bapaknya. Tapi diakui sebagai bapak, mulai biasa kan melok paman nih. Karena enggak mungkin Nabi keturunannya wong. Soalnya Nabi itu bukan membawa Nur Muhammad. Itu dilewati Nur Muhammad. Sama anaknya Kanan ya. Kanan itu tidak anak asli. Anak ini anak siapa? Anak bawaan. Anak tiri. Anak tirinya Ibrahim dah. Bukan. Nabi Nuh. Oh Nabi Nuh lah. Ya, jadi anaknya yang tiga ini ada Sam, ada Ham, ada Yafid itu. Adapun anak yang dibawa apa namanya, yang tidak mau ikut kapal itu anak bawaan, anak gawane ibu. Jadi lebih rondo. Makanya sekarang ada ya pantun rondo kan, ada ya pantun janda. Ya di YouTube ya. Pantun janda lagu itu loh. Itu rondo, masuk Nabi rondo Ibrahim. Nabi Nuh, iya. Gowo anak. Rondo sing anak. Umurnya panjang. Iya biyen panjang. Soalnya biyen gak ono bahan kimia lho, ono wong murid kok. Awet. Lah apa kok gede-gede? Hewannya gede-gede nek nglawan lho iya kan dinosaurus. Nek cilik wong biyen yo kalah musnah. Jadi panjang-panjang yo gede-gede wong biyen. Soale lawane yo dinosaurus ngono.
Ya ini namanya marji itu begini. Nah marji ini salah satu pengikat. Nah kemana marjinya? Diikat. Yang menjadikan teks itu kohesif. Penting dari penting, gak cukup nahu, gak cukup. Kitab-kitab yang banyak marjinya itu tulus. Kitab yang banyak buku, kitab-kitab kuning. Kitab kuning, iya baca ai gitu. Mungkin kan bisa beda cara pengarangnya. Akan lebih gampang yang putih kan, kalau cara baca. Kitab kuning dengan kitab putih untuk sampai maksud. Kitab kuning dengan putih kan beda kan. Lebih kayak itu beda kertas aja Pak. Buat tenangnya susunannya lebih enak yang gambar modern yang bukan klasik. Yang modern gitu, yang klasik. Iya. Arab itu gak kenal titik, gak kenal titik, gak kenal koma. Yang baru-baru ini sudah ada berkoma, ada titik dua, ada titik. Titik itu kapan? Titik itu dilakukan kalau selesai satu paragraf, tengah-tengah enggak. Kalau jumlah suro, nah itu koma aja. Itu koma aja. Seperti al-Arabiyan nasiin ya. Seperti al-Arabiyan nasiin, satu kalimat kalau selesai ditandai dengan koma. Tapi kalau satu paragraf terakhir titik baru. Model Arab itu. Paragrafnya panjang-panjang. Ya panjang-panjang. Nah ya, itu baru titik. Satu paragraf itu baru titik. Kalau hanya kalimat itu koma aja. Kalimat. Namanya al-jumlah as-sughra itu koma aja. Ada buku tuntunannya itu At-Tahrirul Arabi. Sing mulang sing ngajar iki kan dokter iku wis modern iki. Ustadzun Nahwi wa Sharaf wal Arud al Musaid, Ustadz Musaid. Jadi ada Ustadz Musaid, ada Ustadz Musarik, terus Ustadz. Nah itu profesor. Paling tinggi Ustadz. Ustadz bawahnya Ustadz Musarik. Bawahnya lagi Ustadz Musaid. Ya saya sing profesor sing kaitan itu Ustadz Musaid. Nek munggah pangkat malah jadi Ustadz Musari. Nek munggah pangkat lagi jadi Ustadz. Allah Subhanahu wa taala. Wanulahi itu ya, jadi ini namanya fakulu kalimatin min kalimati soal ikhalatun ila ghairi madkur sapi. Setiap pertanyaan di ayat di atas tadi itu merujuk kepada referensi yang tidak disebutkan di dalam teks. Ila ghairi madkurin sapi, tidak tertulis. Wawadihun minal ikhala ila ghairi madkur anna hunaka tafa'ulan mutabadilan bainal lugha wal mauqif. Oleh karena itu maka karena adanya referensi yang tidak disebutkan, maka di situ ada interaksi berhubungan. Tafa'ul itu interaksi. Interaksi itu berhubungan yang saat timbal balik mutabadilan bainal lugha wal mauqif. Jadi bahasa itu berinteraksi dengan situasionalnya butuh bahasa juga. Jadi saling berinteraksi. Jadi dengan kata lain bahasa itu tidak bisa terlepas dari situasionalnya, tidak bisa. Assalamualaikum, apa artinya? Macam-macam terjemahan donga. Deloke situasionalnya. Nah, sampai assalamualaikum mulai pinggir jalan, ana wong wedok mlaku. Udah kalian mananya bukan donga lagi. Assalamualaikum. Lain lagi.
Wanulakhidhu, ya kita amati, lakhidhu itu mengamati, anna Baugran, komplitnya itu Robert Baugran, zakaro arba'ata anwa minal ikhala, itu 4 macam. Referensi itu 4 macam. Waya ittihadul marji li alfadin muta'addidah. Yang pertama itu referensinya satu, lafalnya banyak. Ya ini yang disebut dengan apa? Murodif, mutarodif. Lafalnya banyak. Tapi referensinya satu. Wal itmar ba'da dzikri. Yang kedua pakai dhamir, tapi referensinya disebutkan dahulu. Anapora. Wal itmar qabla dzikri. Kemudian dhamir tapi referensinya nanti. Katapora. Al itmar limarji'in mutasayyad. Nah, ini tidak disebutkan. Referensinya tidak disebutkan dhamir, tapi referensinya ada di luar teks, golek ono dhewe. Wis burun sampai ketemu siapa? Diburu tasayyad. Wa kana minal mumkin an yu'addal ikhalatu bi anwa'iha wasilatan wahidah min wasailis sabqi. Nah, maka referensi dengan macam-macam yang 4 ini itu merupakan media. Satu media untuk satu media dari unsur merapatkan barisannya kata-kata, itu perapatan. Min wasail sabqi. Au wasail ar-rabtir rasfi, atau sebagai media merapatkan kalimat, menata kalimat. Oke, sekarang yang ketujuh, al-khadfu, penghilangan. Itu biasanya nggak repot karena juga al-khadfu itu seakan-akan terpotong kalimat itu. Sabian al-khadfu, yaitu delete. Wa istib'at ibarat asadkhiyah alati yumkinu li muhtawaha al-mafhumi ayyakuma fi dhihni au an yusa'a au an yu'addala biwasitatil ibarat an-naqis, yaitu menjauhkan kalimat-kalimat, kata-kata yang terucap asadkhiyah, bukan yang terpikirkan tapi yang terucap asadkhiyah, allati yumkinu li muhtawahal mafhumi, yang mana isinya, inti konsepnya li muhtawaha ada di otak, ayyaku mafidh dhihni, ono ngono, berada di otak baina tarafai al-ittisal, ada sama-sama tahunya. Au an yusa'a, atau sebagai perluasan, yusa. Au an yu'addala, atau sebagai addala yu'addilu, mana ghayyara yughayyiru, perubahan, dirubah dengan cara kata-kata yang kurang, kata-kata yang kurang, anak pisau yang dibuang. Dengan kata lain, wal khadfu i'tidad bil mabna al adami. Khadf itu adalah menganggap bentuknya itu sifar, apa ya? Bentuknya itu tidak ada, dihilangkan, al-adami, mabna al-adami. Wal binyat asadkhiyah, struktur yang terucap, kata-kata yang terucap, bin nusus ghairu muktamilah,
Ya, kata-kata yang terucap dalam teks itu tidak sempurna karena ada yang dihilangkan. Ghaliban bi aksi ma qad yabdu. Kadang-kadang itu sebaliknya apa yang nampak bagi orang yang mempergunakan bahasa tersebut. Babi qauli ta'ala, yono ini. Ya. Mana yang al-khatbu? Sayyidallahu atau sayyidallaha? Ayo. Nah, enggak. Sayyidallaha, ayo. Nama mau coba ayo Sayyidallah atau sayyidallaha? Enggak. Sayyidai sapa sih kok golek ono ki engko. Al-malaikat yang menyaksikan Sayyidullah itu. Nanti sebab yang malaikat Sayyidah ini. Jadi untuk Sayyidullah, Sayyidullah annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi la mafarra min fahmi wa syahidal malaikatu wa syahida ulul ilmi bidalil ma fi akhir ayat min qouli ta'ala la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi Sayyidullah sebab yang Sayyidah itu malaikat. Nah ini dibuang malaikat ini karena wong berpikir Sayyidullah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi lama farra min fahmi wa syahidal malaikatu wa syahida ulul ilmi. Berarti menjadi fa'ilnya ulul ilmi. Sebab kalau jadi maf'ul ulil ilmi. Ulu itu mulhaq jamak mudzakkar salim, bukan jamak mudzakkar salim bukan, tapi mulhaq jamak mudzakkar salim. Seperti sinin. Sinin itu sinin. Kalau muslimun jamak mudzakkar salim, kalau sinun mulhaq diikutkan di jamak mudzakkar salim. Mengapa? Karena syaratnya jamak mudzakkar salim itu berakal. Lama farra min fahmi wa syahidal malaikatu wa syahida ulul ilmi bidalil ma fi akhiril ayat min qauli ta'ala la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi para malaikat bersaksi. Apa para malaikat? Sebab akhirnya itu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi yang bersaksi itu maksud Allah bersaksi pada dirinya sendiri kan, tidak mesti kudu wal malaikatu wa ulul ilmi. Nah, ini namanya al-hadfu. Nah, maka dengan adanya al-hadfu gini berarti mengikat antara Sayyidallahu annahu la ilaha illa huwa itu diikat wal malaikatu dan sebagainya. Berarti yang menjadi fa'il itu yang di belakang itu diikat wal khatfu. Jadi al khatfu itu juga bisa sebagai alat mengikat. Diikat dengan akhir ayatnya itu illa huwal wal malaikatu wa ulul ilmi. Kalau disebutkan dulu enggak ada apa-apanya. Wa syahidal malaikatullah innahu enggak perlu diikat. Walaula hadzal fahmu laja'anal malaikata wa ulil ilmi alihatan ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kita pahami seperti ini, maka kita jadikan malaikat dan orang yang berilmu itu sebagai Tuhan bersama Allah. Walakin hadzal faham yusilu ilaihi hatta an ghairi tariqi hadzal tahlil. Ya, maka pemahaman ini mengantarkan kita kepada pemahaman itu hatta an ghairi tariq hadzal tahlil, sekalipun tidak adanya analisis seperti ini. Fanasu wa ma fihi min tanas bayyana awal al-ayat wa akhiraha wa ma yuhitu bihi min alamil aqidah wal khitab ad-dini yahuluduna. Awas, yahuluduna ya. Artinya apa?
menghalangi. Lil khailula duna, tapi harus saya pakai duna. Ya, khala duna itu menghalangi. Harus pakai duna. Yaqulu duna dalikal faham, menghalangi pemahaman yang salah itu. Wal unsurul makhdhuf mutawaqqo nahwiyan. Nah, unsur yang dibuang itu diprediksi secara nahwu. Ai kama yusamihin nuha al-arab muqaddar. Wa yusta'anu ala takdiri bidalil khadfi. Ya. Untuk mengetahui muqaddar itu dalilnya adalah dibuang. Walil khadfi istimalat mukhtalifah wa surat mukhtalifah. Penghilangan itu adalah pemakaian yang bermacam-macam dan bentuknya bermacam-macam. Minha khadful mufrad, khadful tarkib. Misalnya yang dibuang itu kata mufrad. Khadful tarkib biasanya jumlah yang dibuang. Khadful jumlah bisa kalimat, bisa beberapa kalimat. Wa yatawaqqafu kullu dzalika ala matalibil mauqif. Yatawaqqaf ala. Apa yatawaqqaf ala itu? Tergantung. Yatawaqqafu ala. Hal tersebut semuanya tergantung kepada hal-hal yang bersifat situasionalnya. Yang kedelapan, arabtu. Nah, ini termasuk unsur asabku, unsur apa namanya kohesif. Kita belum berbicara masalah koheren ya. Nah, ini bentar lagi koheren itu al-khabku. Arabtu wa huwa yatadamman wasaila mutaaddidatan li rabtil mutawaliyat asadkhiyah ba'diyah bi ba'din bi tariqatin tasmahu bil isyara ilal alaqat baina majmu'at min ma'rifatil alam al mafhumi lin nasi al jam'i bainaha wastibdalul ba'd bil ba'd wa taqabul wasababiyah. Amma al anwa al far'iyah lir rabat fa ya mutlaqul jama' wa tahyir wal istidrak wa tabaiyah. Ar-rabat itu koneksasi. Apa ar-rabat itu? Bahwa yatadamman wasail mutaaddidah. Dia berisi yatadamman, mengandung ya cara-cara yang bermacam-macam, wasail mutaaddidah lirabtil mutawaliyat, untuk mengikat hal-hal yang berurutan banyak, jumlah-jumlah yang berurutan al-mutawaliyat. Tapi asadqiyah yang terucap, bukan yang di pikiran, bukan ya, tapi yang terucap asadqiyah. Ba'diyah bi ba'din, ya, terikat antara satu dengan yang lainnya. Bitariqatin tasmahu bil isyara ilal alaqat baina majmu'at, di mana diikat dengan cara bisa menunjukkan hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain untuk mengetahui konsep makna al-alam al-mafhum. Al-mafhum itu konsep teks, seperti jamak kal jam'i bainaha, dikumpulkan dari satu, antara dua kalimat dijadikan satu, itu al-jam'u. Ya. Wastibdalul ba'd bil ba'd, diberi apa namanya badal kul min kul atau badal mutafik, atau diberi takobulnya, diberi muradifnya, atau diberi unsur-unsur sababiyahnya, yang satu penyebab, yang satu hasil dari penyebaban itu. Nah, ini yang masalah sababiyah ini dibahas dalam pragmatik berjudul argumen al-hijajiyah, argumen. Misalnya begini, al-waladu yajtahidu fi darsi kulla yaum idzan huwa najihun. Dia rajin dalam belajar, itu sebagai argumen yang menyebabkan hasilnya apa? Huwa yanjahu bil imtihan.
Jadi maknanya ini makna hijab. Yang menelurkan itu masih baru kan, tahun 70-an kalau nggak tahun 80-an oleh Dukro dan apa itu Askumber diketemukan makna al-hujaj itu, makna argumen. Jadi bisa mengumpulkan atau at-takhir, bisa memilih dengan kata-kata au misalnya, dengan kata-kata au takhir itu, atau takyin am misalnya takyin. Al-istidrak itu dengan fa misalnya. Watabaiyah bisa dengan wawu atof dan sebagainya. Itu semuanya robot, semuanya berfungsi sebagai robot saja. Kesimpulannya ini terakhir. Hadhihi al-wasail allati yansabiqu bihan nassu. Inilah media-media yang menjadikan teks itu rapat. Yansabiqu dari kata sabaka yasbiqu, merapatkan, terapatkan. In sabaka yansabiqu mutawaa ter ono piro mau ono 8 alatnya itu ono 8 perapatannya. Waqad ra'ayna annaha taqumu ala mabda'il i'timad an-nahwi. Ya semuanya itu babnya bab nahwu. Babnya bab nahwu, ono qaul ataf, ono macam-macam huruf jar dan sebagainya. Ala mabda'il i'timad an-nahwi bil mafhumil wasi' li mustalahil nahwi. Jadi istilah luas, istilah nahwunya. Wa yatahaqqaqul i'timadun nahwi fi syabakatin minal alaqat al-haramiyah wal mutadakhilah. Ya, hubungan kenahuan ini itu terwujud di dalam hubungan satu sama lain secara hierarkis, harami. Harami bukan kata haram. Apa haram itu? Al-ahram. Mesir itu apa? Piramid itu al-haram. Al-haramiyah, al-alaqat al-haramiyah berarti haramiyah. Jadi ada yang diikat, yang besar sama besar, yang kecil sama yang kecil dirapatkan. Itu namanya al-haramiyah. Bil mafhum wal wasi' mutabaqin nahwi wa yatahaqqaq al-i'timad nahwi fi syabakatin minal alaqat al-haramiyah. Apa syabakah itu? Hubungan atau apa? Netting. Berupa jaringan hubungan secara hierarkis wal mutadakhilah, overlapping. Bahasa Arabnya tadakhul atau mutadakhilah itu overlapping, saling overlap. Ya, overlapping, belum mutadakhilah. Ya. Wayati fi mustawayat sautiyah. Nah, pertama yang kecil suara, wasorfiyah sorof, watarkibiyah sintaksis, watikror al-juz'i kemudian pengulangan, wasibut tikror, watuwazi al-mabani mabnanya sama, waza yuwazi itu apa namanya, muwazat. Bahasa asingnya apa itu? Misalnya parkir mobil itu semuanya menghadap ke sini itu. Nah, itu yuwazi. Paralel. Bentuknya yang paralel. Buat tawazi takbir, takbirnya juga berparalel. Itu sebagai bentuk pengikat juga. Wal iskot, apa iskot itu? Iskot itu nih ya. Nah itu apa namanya?
ya disentrongkan itu iskot. Di apa ya istilah? Transformasi ngelih di apa istilah itu? Ya wis disentrong wal iskot itu iskot. Wal istibdal dengan diganti wa alaqatiz zaman wa adawati robot bi anwa'iha al-mukhtalifah. Itu semuanya sebagai apa lingkupnya itu nahwu berfungsi sebagai arobot. Jadi arobot itu nahwu. Nah, oleh karena itu maka nahwu nas itu mensyaratkan nahwu jumlah dulu. Karena nahwu jumlah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada nas. Makanya nahwunya tetap, tapi kemudian dikeluwengi, diluaskan oleh yang lebih besar. Wa kullu ulaika inama yatahaqqaqu terwujud terrealisir fi anmatin mutadakhilah. Namat itu model yang overlapping. Wis merupakan jaringan yang saling erat tuh, overlapping. Wa muta'aniqa. Apa muta'aniqa? Anaqa min kalimatul unuk yang berangkulan. Mu'anaqa muta'aniqa tatabayanu min nasin ila nasin, ya bermacam-macam. Tatabayanu bukan dari bayana yubayinu, tapi baun itu beda, berbeda-beda. Baunun mutabawinun menjadi mutabayinun. Min nasin ila nasin kama tatabayanu dakhilan nas al-wahid bihasabi ma yastamilu alaihi min buna sughra bihasabin namadid al-kuliyah allati tusakhisu wahdatahu wastimroriyatahu. Ya. Yang macam-macam di dalam teks, satu teks itu menurut apa yang terkandung, karena dalam teks itu macam-macam, ada yang buna sughra, ada struktur yang kecil, ada yang besar. Bihasabin namadid al-kuliyah menurut model-model yang secara keseluruhan yang tusakhisu wahdata. Taskhis itu apa? Sahkhasa yukas itu mendiagnostik, menentukan awal ya. Alat itu tusakhisu wahdatahu, atau ini dari kata-kata bukan mendiagnostik. Kalau kesehatan mendiagnostik sahkhasa itu menjadikan satu, menjadi satu saksun. Nah, tusakhisu wahdatahu yang dapat menyatukan kesatuannya, yang bisa mewujudkan kesatuannya itu menjadi satu orang, saksun. Tusakhisu wahdatahu artinya kalimat yang bermacam-macam, ada yang sughra, ada yang kubra, kemudian terikat. Nah, ini tusakhisu wahdatahu yang bisa mewujudkan menjadi satu unity, kesatuan. Tusakhisu wahdatahu wastimroriyatahu yang menjadikan keberuntutannya, beruntut. Istimroriyatahu itu ada di footnote-nya fil balagha al-arabiyah saat Maslur. Nah, dengan demikian ada 8 unsur itu yang menjadikan teks itu rapat, menjadi wahdah, menjadi satu kesatuan, dan menjadi runtut, menjadi runtut kalimatnya. Kemudian yang terakhir nanti unsur yang penting juga namanya al-habqu. Al-habqu itu terikat tapi dalam bidang makna, rapat tapi dalam makna. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti setelah hari raya. Ya, kapan kita mulai kembali nanti tunggu saja informasi dari malaikat.
WA nanti saya umumkan kapan kita mulai halaqah lagi insyaallah. Min sabakati WhatsApp. Al-Habaqu ini yang ketujuh terakhir. Nanti kalau sudah Al-Habaqu kita kembali ke pertama tentang nahwu jumlah. Nahwu jumlah itu merupakan bagian daripada An-Nas. Itu masuk. Oke ya, nanti sudah terakhir hari ini di bulan Ramadan. Nanti kita mulai lagi insyaallah halaqah ini ba'da yaumul Id insyaallah. Kapan kita mulai ya? Tetap harinya Sabtu Minggu sama halaqahnya yang dulu belum selesai. Ya, ini merupakan bagian Dari sedikit. Aswad itu sudah selesai apa belum? Belum ya? Belum ya, masih ada. Ada sedikit. Terus nanti ma'ani Al-Quran Farok itu yang Kufa itu nanti ya. Ada mutamima, ada sadar uruf, kemudian kita masuki ini nanti akan ketemu semuanya. Boleh ketemu aku. Iya aku mulai. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.